Mentari yang dinanti sepanjang malam telah menyingsing perlahan dan meninggi dengan gagah di pelupuk timur semesta. Sinarnya menerangi dan menghangatkan dunia, memberi kebahagiaan bagi setiap makhluk yang menyambutnya. Di pagi ini, saya menyempatkan diri untuk menyambut kirana dan kehangatan sang surya setelah menghabiskan waktu menerobos lautan gelap tak berbatas. Setelah 26 jam berada di kapal, kami pun tiba di pelabuhan Panglima Utar, tepatnya di Desa Kumai. Dan tentu saja kami tiba dengan hati yang gembira, walaupun sisa-sisa mabuk laut selama di kapal masih terasa di kepala. Namun bahagia rasanya, saya bersama motor kesayangan akhirnya menjejak juga di bumi Kalimantan. Sesaat ketika keluar dari kapal, kami langsung disambut oleh dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yaitu Papa dan Mama. Sayangnya momen haru perjumpaan itu tak terekam di kamera, tapi percayalah momen itu terekam dalam benak saya. Papa dan Mama sedikit memaksa agar Nuke ikut bersama mereka dalam perjalanan menuju rumah menggunakan mobil, sebab mereka cemas kalau Nuke lelah, terutama pasca mabuk laut selama pelayaran. Akhirnya di sisa perjalanan pulang ini saya sendirian lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya bisa tiba tanpa hambatan yang berarti. Inilah episode ketiga perjalanan merayakan jarak. Jika dalam episode sebelumnya saya membawamu motoran dari Jakarta menuju Surabaya, kemudian menyeberang lautan, maka dalam episode kali ini saya akan membawamu motoran di Kalimantan. Tiga 30 menit berkendara akhirnya tiba juga di kota di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, yaitu Pangkalan Bun. Lagi-lagi kota ini bukan akhir dari perjalanan saya. Saya akan melaju kembali ke arah barat menuju Kabupaten Lamandau, tepatnya di kota Nangabulik. Jaraknya dari sini kira-kira 110 km atau 2 hingga 3 jam perjalanan. Sebelum memangkas jarak menuju Nangabulik, terlebih dahulu kami singgah di rumah beberapa kerabat yang ada di sini, sembari rehat sejenak, mandi, makan siang, lalu melepas rindu bersama kerabat dan sahabat-sahabat. Setelah singgah di rumah beberapa kerabat di kota ini, saya pun melanjutkan kembali perjalanan ini. Beginilah secuplik keadaan kota Pangkalan Bun. Kota dengan julukan Kota Manis ini merupakan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Kabupaten Kota Waringin Barat yang terletak di Kalimantan Tengah. Menurut beberapa sumber, kabupaten ini memiliki luas kira-kira 10.000 km persegi yang didiami sekitar 270.000 jiwa, dengan kepadatan 20 jiwa per kilometer persegi. Nah, kebayang nggak tuh betapa sepinya kota ini kalau dibandingkan dengan Jakarta yang memiliki kepadatan sekitar 16.000 per kilometer persegi. Pangkalan Bun walaupun kecil, sepi dan sunyi, tapi kota ini berkesan dalam pertumbuhan diri saya sebagai pribadi. Di kota inilah saya menghabiskan masa kecil bersama dengan saudara dan kawan-kawan saya. Saya berada di sini cukup lama hingga kelas 1 SMP.
berarti sampai umur 14 atau 15 tahun. Dan setelah itu saya bersama keluarga hijrah ke Kabupaten Lamandau. Sebenarnya saya rindu untuk tinggal di sini lebih lama sambil mengenang kembali kisah lama dan berjumpa dengan sahabat-sahabat masa kecil. Tetapi karena waktu memaksa kami untuk terus bergegas, maka niat atau angan itu saya urungkan lagi. Nah, saat ini saya tiba di jalur lintas Kalimantan yang terhubung ke beberapa kota. Di ujung jalur ini akan ada pertigaan, tepatnya di daerah Pangkalan Lada. Kalau ke arah kanan adalah jalan menuju kota Sampit, kota Palangkaraya sampai ke kota Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Nah, kalau ke arah kiri akan menuju daerah-daerah barat Kalimantan Tengah hingga ke daerah Kalimantan Barat. Nah, saya sendiri mengambil jalur kiri karena Nangabulik adalah salah satu kota yang berada di ujung barat Kalimantan Tengah, berada dekat dengan perbatasan Kalimantan Barat. Seperti yang dapat disaksikan, gak banyak kendaraan yang melintas di jalur ini. Hanya sesekali truk bermuatan buah kelapa sawit atau yang mengangkut bahan sembako yang biasanya dikirim ke pelosok-pelosok. Ini bukan pertama kali saya motoran di jalur ini. Waktu SMA saya sudah beberapa kali melintas di jalur ini dengan motor, pulang pergi dari Lamandau ke Pangkalan Bun. Biasanya waktu liburan untuk mengunjungi kerabat dan saudara yang ada di Pangkalan Bun. Nah, setelah tinggal di Jawa, saya pun masih melintas di jalur ini 1 tahun sekali paling tidak untuk bertemu dengan orang tua, biasanya naik mobil atau travel. Silhouettes of you are like a taunt.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come up. Beginilah kondisi jalur lintas Kalimantan. Jalanannya nggak begitu disesaki oleh kendaraan. Beberapa kali hanya terlihat kendaraan pribadi atau truk-truk besar melintas di jalur yang bisa dibilang sempit. Pemandangannya pun tentu berbeda dari pemandangan yang tersaji di jalanan yang ada di Pulau Jawa. Coba lihat, kiri kanan jalanan ini menyuguhkan pemandangan hutan, perkebunan sawit atau pohon karet. Jalannya pun naik turun dan berkelok-kelok. Menyenangkan bisa melintas di jalur ini. Ditambah lagi hari ini cuacanya mendukung. Hujan enggak, panas pun juga enggak. Nah, saya jadi kepikiran dan membayangkan betapa serunya kalau melintas di malam hari. Pekatnya gelap malam pasti menambah sensasi dan adrenalin untuk memacu kendaraan. Tapi sayangnya beberapa titik jalanan ini rusak dan berlubang, jadi kurang ramah bagi pengendara malam hari. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, screaming right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 Nah, barangkali ada pertanyaan, apakah jalur ini aman baik siang ataupun malam? Menurut pengalaman saya pribadi dan juga kata banyak orang yang ada di sekitar sini, jalur yang saya lintasi ini dari Pangkalan Bun menuju Lamandau aman, bebas dari begal atau perompak lainnya. Tapi tetap harus hati-hati dan waspada ya jika melintas di jalur ini. Kadang-kadang kejahatan terjadi karena ada kelalaian atau kesempatan. Jadi walaupun aman tapi tetap harus waspada. Setelah berkendara kurang lebih 2 jam, akhirnya saya memasuki daerah Kabupaten Lamandau.
Saya singgah sebentar untuk menandai jejak, lalu melaju kembali karena dari sini jaraknya nggak jauh. Sekitar 30 menit lagi saya akan tiba di kota Nangabulik. Kabupaten Lamandau dulunya adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Namun pada tahun 2003 beberapa kecamatan bergabung dan kemudian dimekarkan menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Lamandau. Hingga saat ini Kabupaten Lamandau memiliki 8 kecamatan, 85 desa dan 3 kelurahan. Luas wilayah kabupaten ini adalah 6.400-an kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 100-an ribu. Dan letak kabupaten ini berada di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ada fakta yang juga menarik tentang kabupaten ini. Sebagian besar desa-desa yang di beberapa kecamatan belum tersentuh oleh PLN. Beberapa desa mengandalkan sumber listrik berbahan bakar solar yang menyala hanya beberapa jam saja. Selain itu, beberapa desa juga belum tersentuh penyedia layanan jaringan seluler. Kalau mau komunikasi jarak jauh, ya harus repot-repot dulu naik bukit atau dataran tinggi untuk nyari sinyal. Ya, begitulah keadaan sebagian desa di kabupaten ini. Semoga saja di daerah ini pemerintah mulai menerapkan pembangunan terutama listrik, jaringan, dan akses jalan pastinya. Nah, Kabupaten Lamandau ini mirip dengan Kota Bogor dalam hal tingkat kelembapan dan curah hujan. Suhu rata-rata di wilayah ini berada di rentang 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 70 sampai 90%. Jadi kalau mau melintas di daerah ini menggunakan sepeda motor, ya harus siap-siap bawa mantel hujan ya. Nah, ini saya beruntung aja nih karena pas melintas di daerah ini hujannya udah reda. Wah, terima kasih semesta. Saya sekarang ada di pertigaan Desa Kujan. Kalau ke kanan akan menuju desa-desa yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamandau. Jalannya sih belum aspal, masih latrit atau tanah liat. Nah, saya pastinya ambil ke kiri, ke arah kota Nangabulik. Tinggal sedikit lagi dari sini. Barangkali ada yang tanya bagaimana konsumsi bahan bakar, mengingat di jalur Pangkalan Bun menuju Kabupaten Lamandau ini nggak ada pom bensin. Hanya satu saja tadi terlihat di pinggir jalan di Kecamatan Sematujaya. Karena motor saya kapasitasnya 3,5 liter, saya sudah tahu bahwa dengan kapasitas segitu, saya bisa mengcover jarak 100-an kilometer. Jadi saya hanya mengisi 1 kali saja di Pangkalan Bun.
Akhirnya tiba juga di titik tujuan perjalanan ini, kota Nangabulik. Walaupun disambut oleh cuaca yang sendu, namun hati ini diliputi haru karena sudah memangkas jarak 1.400-an kilometer, menempuh jalur panjang darat dan laut, melewati berbagai kota dan desa, melintasi banyak kawasan hutan dan perkebunan, mengatasi berbagai rintangan, melawan lelah dan ragu. Akhirnya perjalanan ini menemui ujung, yakni pulang. Ya, pulang ke rumah dan melepas rindu bersama keluarga tercinta. Semenjak menggeluti dunia touring di tahun 2020, saya sudah menyimpan keinginan untuk touring pulang kampung. Tapi karena kesibukan dari kewajiban yang tak dapat ditinggalkan, saya berkali-kali mengurungkan niat. Barulah di pertengahan tahun ini angan itu menjadi kenyataan. Ada bahagia tersendiri ketika pulang kampung bersama dengan Ale atau motor kesayangan. Barangkali beberapa dari penonton gak relate ya dengan pengalaman semacam ini. Ngapain jauh-jauh naik motor, bikin capek, makan banyak waktu, dan biaya pun pasti membengkak. Ya memang ngerasa bahagia pengalaman semacam ini gak bisa dijelaskan lewat kata. Tapi percayalah, bagi para pecinta motor dan petualangan, pengalaman ini sangat berharga dan membahagiakan. Beginilah sebingkai keadaan Nangabulik. Ibu kota dari Kabupaten Lamandau ini mayoritas didiami oleh suku asli Dayak Tomun dengan tradisi dan budaya yang masih terasa kental. Keindahan alam juga masih sangat asri dan terjaga. Masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga alam, hutan, dan sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Nangabulik juga merupakan kota yang sangat tenang, ramah, dan aman. Semua masyarakat di sini hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati, terutama antar pemeluk agama. Jadi tak perlu ragu mampir ke sini untuk menikmati keindahan alam dan merasakan kekayaan adat dan budaya masyarakat Dayak Tomun. Inilah akhir dari rangkaian perjalanan merayakan jarak dari Jakarta menuju Lamandau, menyusuri Pulau Jawa hingga Kalimantan Tengah. Tentu perjalanan saya belum berakhir. Jika ada kata pergi, maka akan selalu ada kata pulang di baliknya. Dan pada season berikutnya saya akan kembali hadir dan menceritakan perjalanan pulang dari sudut kota ini menuju Jakarta.